Pembahasan soal tryout 8 tahun 2020 part yang pertama. Oke, anak-anak semuanya, kemarin anak-anak sudah melaksanakan tryout yang ke-8 secara online yang pertama kalinya ya, latihan tryout online. Nah, sekarang kita akan memberikan pembahasan untuk soal-soal tryout yang sudah anak-anak kerjakan part yang pertama. Next. Baik, perhatikan tabel berikut soal yang pertama ya. Kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kita lihat di sini kita suruh menentukan P-nya ini apa ya. Oh, sorry. Ya, P-nya ini apa, lalu G-nya apa, R-nya apa, S-nya apa. Kita cek kalau di sini meter. Meter itu besaran dari apa? P-nya berarti panjang, oke ya, panjang. Berarti P-nya panjang karena meter dan roll meter itu adalah panjang. Lalu ampere, ampere itu dari besaran pokok. Oke, besaran pokok kuat arus listrik ya. Lalu kalau yang R, suhu termometer R ya. Hati-hati suhu biasanya Anda lupa ya. Kalau kalian bisa mengingat kalau suhu itu biasanya Celsius, tapi kalau dalam besaran pokok satuannya adalah Kelvin ya. Kelvin. Lalu atau K biasanya dilambangkannya. Lalu untuk S-nya ini adalah massa. Jadi satuannya adalah kilogram, bukan gram ya. Kalau massa satuannya kilogram. Berarti jawabannya adalah P Q R S, panjang, kuat arus, Kelvin dan kilogram. Berarti panjang, arus, Kelvin, kilogram. Jawabannya adalah C. Next. Ari menentukan sebuah benda yang diketahui massa jenisnya, kemudian mencoba mengetahui benda yang ditemukan dengan menggunakan massa jenis melalui percobaan berikut. Oke, kita disuruh untuk menentukan massa jenisnya. Ingat ya, massa jenis rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Ya, rho sama dengan M per V. Harus ingat itu. Kita masukkan nilainya. Kita cek dulu nilainya. Masanya berapa nih? Nah, masanya adalah 760 dikurangi 424. Ya, di sini ya. Kita bisa tahu dari mana ini? Dari sini. Ini ya. Ini masa akhirnya, ini masa awalnya. Jadi batunya belum dimasukkan itu masanya 424. Saat batunya sudah dimasukkan ke dalam, ya. Saat masanya ini nih ya, ini kayaknya harus dihapus nanti biar nggak rusak ya. Oke. Saat masanya batunya sudah dimasukkan, nah ini berubah menjadi 760. Maka dari itu untuk mengetahui masa batunya 760 dikurangi 424. Berapa nih? 10 dikurangi 4, 6 ya, 10. Lalu ini tinggal 5, 5 dikurangi 2, 3, 7 dikurangi 4, 3. Berarti masanya adalah 336 ya. Lalu kita mencari volumenya. Ya, ingat lihat di sini nih volumenya. Kita lihat volume itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Volume awalnya kita lihat di sini ada garisnya 1, 2, 3, 4. Tengah ini pasti adalah nilainya 5 ya. Nah, ini kalau di sini nilainya adalah 40. Kalau di sini nih 100 kurang 2 berarti ini adalah 80. Berarti volumenya adalah 80 dikurang 40. Berarti otomatis volumenya adalah 40. Sekarang kita cari massa jenisnya. Rho sama dengan M per V sama dengan 336 dibagi 40. Berapa nih 336 bagi 40? Kita lihat aja ya. 336 dibagi nggak pas nanti kalau di situ ya. Kita hapus dulu. Oke, 336 dibagi 40. 336 dibagi 40. Kita lihat sini. 336 33 bagi 40 enggak bisa, berarti langsung 336 bagi 40. 40 dikali berapa ya bisa mendekati 336? Kali 8 ya. 8 kali 4 itu kan 320 berarti kan 8. Nah, 8 berarti ya. 8 dikali 4 320 ya. Ini kalau 26 dikurangi 6 ini 6 160 berarti 160 dibagi 8 karena kasih 0, ya. 160 dibagi 40 adalah 4. Berarti jawabannya adalah 8,4. Loh, kan nggak ada jawabannya. Karena 8,4 ini masih gram per mililiter atau sama saja dengan gram per sentimeter kubik. Berarti ini harus kita rubah dulu ke dalam satuan kilogram per meter kubik karena di sini adanya ini ya. Maka itu berapa nih kalau 8,4 dijadikan kilogram per meter kubik? Nah, ini kita menggunakan perbandingan dari massa jenisnya air bahwa 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Berarti 8,4 tinggal kita kalikan 1000 saja. 8400 kilogram per meter kubik. Itu jawabannya adalah bendanya adalah tembaga. Oke. Next kita ke nomor 3. Peristiwa saya di bawah ini yang merupakan perubahan kimia. Oke ya, berarti perubahan kimia itu yang menghasilkan zat baru, ada zat-zat yang terbuat kembali, ada zat-zat yang hal yang
dari proses-proses secara kimiawi gitu ya. Berarti itu adalah perubahan kimia. Sekarang kita coba satu per satu. Pagar besi di bagian bawah mulai berkarat. Oke, ada karat, ada perubahan dari besi menjadi karat. Berarti adalah perubahan kimia. Oke ya, ini berarti perubahan kimia. Tumpukan batang kayu dibakar. Nah, sampai dibakar ada perubahan dari kayu menjadi arang. Nah, karena ada proses pembakaran, berarti ini juga kimia. Es batu mencair dalam gelas mengakibatkan dinding gelas mengembun. Oke, tidak ada perubahan zat itu ya. Hanya ada es batu yang mencair. Posisinya tetap air ya, hanya berubah, tidak berubah menjadi zat yang lain. Hanya perubahan wujudnya dari padat menjadi gas ataupun dari gas juga menjadi cair kembali atau mengembun. Berarti ini ada perubahan fisika, oke ya. Lalu mengecilnya ukuran kapur barus di dalam lembaran baju. Nah, ini juga perubahan fisika. Kenapa? Karena perubahan fisika pada kapur barus itu tidak merubah zat dari kapur barus itu sendiri. Kapur barus hanya berubah menyublim dari yang sebelumnya padat menjadi gas. Penambahan yeast pada adonan roti. Oke, roti. Ingat ya roti. Roti itu mengalami fermentasi. Karena kalau mengalami fermentasi ada perubahan zat di situ. Ya, jadi roti ini perubahan kimia. Kok perubahan roti sih? Perubahan kimia. Jadi yang kimia adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Jawabannya berarti B. Oke ya. Next. Nomor 4. Perhatikan tabel perbedaan bentuk atom molekul unsur pada senyawa berikut. Oke ya, jadi kita dicek ini mana yang atom, mana yang molekul unsur dan molekul senyawa. Oke ya, kita harus tahu sendiri. Kalau atom itu berarti dia hanya berdiri sendiri, satu saja, sendiri-sendiri, ya, single-single. Itu namanya atom. Kalau molekul unsur, ini beberapa atom yang menjadi satu, bergabung menjadi satu. Akan tetapi jenisnya hanya satu atom saja, hanya satu jenis atom. Itu namanya molekul unsur. Kalau beberapa jenis atom, satu atau dua atau lebih menjadi satu, itu namanya adalah molekul senyawa. Kita cek ya. AG ini sama-sama tapi sendiri-sendiri, berarti ini adalah atom. Ya. Kalau O sama O bergabung menjadi satu, dua, tapi jenisnya masih sama, berarti molekul unsur. H2O, ini ya, ada H, ada hidrogen, ada oksigen, berarti ini adalah senyawa. Ini KK sama-sama sendiri, berarti atom. Dan kalau BR ini bergabung menjadi satu, berarti molekul unsur. Atom, molekul unsur, senyawa, atom, dan molekul unsur. Berarti jawabannya adalah yang D yang paling tepat. Next, nomor 5. Perhatikan tabel perbedaan sifat senyawa dan campuran berikut ini. Ya, ada sifatnya senyawa, ada sifat campuran. Ya, sifat-sifatnya cemawa. Sifatnya senyawa seperti yang ada di bawah ini. Sifat-sifatnya yang ada campuran seperti yang ada di bawah ini. Sekarang kita cek saja di sini. Kalau senyawa saya kasih S, ya S untuk senyawa. Kalau campuran saya kasih C, ya. Kalau unsur saya kasih U. Kita analisis di bawah ini ya. Asam sulfat itu senyawa ya. Lalu kalau kuningan itu, nah antara Cu sama Zn, ada penambahan antara Cu sama Zn. Berarti ini adalah campuran. Ya, jawabannya udah kelihatan. Yes, kita analisis yang bawahnya juga ya. Larutan gula, ada H2O, ada C6, H12O6, berarti ini adalah campuran. Asam sulfat, berarti ini senyawa. Karena satu rumus kimia juga ya. Gas hidrogen hanya satu saja, berarti unsur. Mas, unsur. Larutan garam, ada larutan, ada garam. Ada H2O, CnHCl berarti campuran. Asam klorida HCl berarti senyawa. Oke ya, jadi seperti itu untuk analisis jawabannya. Next. Nilai percepatan yang dialami mobil berturut-turut adalah oke dari K ke L, dari L ke M ya, dan dari M ke N. Kita cek untuk nilai percepatannya masing-masing. Sudah jelas di sini satu ya. Yang perlu Anda tahu L ke M karena ini garis grafiknya lurus, maka dia akan mengalami yang namanya GLB karena ini adalah grafik antara V sama T. Berarti otomatis nilai L sama M adalah 0. Ya. Berarti pilihan jawaban antara A sama C. Sekarang kita lihat nilai percepatan untuk K ke L dan M ke N. Sekarang kita tuh di sini. Misalnya saya menghitung dari K ke L nilai percepatannya. Menggunakan karena ini ada naikan ya, ada percepatan, kita menggunakan rumus GLBB. Maka untuk menggunakan GLBB kita pakai VT sama dengan V0 plus AT. Ya, pakai seperti ini.
Kita masukkan VT. VT itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya berapa nih di grafik dari K ke L? 6. Sama dengan V0-nya, kecepatan awal adalah 0. Lalu A yang kita cari, T-nya adalah 12. Karena K ke L itu dilalui selama 12 detik. Oke ya. Berarti 6 sama dengan A12. Berarti A sama dengan 6 dibagi 12. Otomatis A sama dengan 0,5. Oke. Sama-sama 0,5 ya. A sama C. Berarti kita harus menentukan dulu yang di MN. Berapa nih di MN percepatannya? Kita hitung lagi ya. Kita hitung di sini MN. Biar beda, kita kasih warna beda, biru. Oke. M ke N percepatannya VT sama dengan V0 plus AT. Kecepatan akhirnya berapa nih yang di VT? Ini kecepatan akhirnya ya. Dia saat sudah turun di bawah berapa? Nah, dia sudah berada pada kecepatan 0. Kecepatan awalnya yang ada di atas ini 6. Ditambah A, T-nya selalu didalui berapa dari 16 ke 18? Berapa nih waktunya? Bisa kita hitung dengan 18 dikurangi 16. Berapa? 2. Ya. Jadi 0 sama dengan 6 ditambah A2. Oke, kita tidak bisa membagi, berarti 6-nya harus kita pindah ke ruas kiri. Karena 6 ini plus dipindah ke ruas kiri jadi minus 6. Sama dengan A2. Berarti A sama dengan min 6 dibagi 2. A sama dengan min 3 meter per second kuadrat. Oh, berarti dari M ke N percepatannya adalah min 3. Kenapa min 3 ya? Karena ini adalah grafiknya turun, berarti gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Karena diperlambat ada perlambatan. Nah, perlambatan itu biasanya dilambangkan dengan minus. Kalau plus itu adalah percepatan. Sama-sama satuannya adalah meter per second kuadrat. Berarti di K ke L adalah 0,5 meter per second kuadrat, L ke M itu 0, dan M ke N itu min 3 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah C. Next. Oke, soal yang terakhir di sesi yang pertama. Sekarang kita lihat di sini ada anak-anak yang lagi dorong ini ya. Oke, ada mendorong. Ini pasti menggunakan karena ada gaya dorong, ada massa. Di sini juga diketahui percepatan, pasti menggunakan hukum Newton yang pertama. Pertama. Hukum Newton yang kedua. Oke ya. yakni F sama dengan M dikalikan A. Oke. Dari kasus yang pertama, karena ada dua kasus, berarti soal kalau yang memiliki dua kasus itu, kasus yang pertama digunakan untuk mengerjakan kasus yang kedua. Pasti seperti itu ya. Nah, kita lihat kasus yang pertama nih. Ya, sementara kasus yang pertama ini kan kita bisa mencari F sama dengan M kalikan A dulu. Kita cari F-nya dulu ya. F sama dengan M dikalikan A. M-nya berapa nih? Kita cek ya. Ada 40, ada 30, ada 10. Berarti totalnya adalah 80. 80 dikalikan A. Nah, di gambar A ini kecepatannya berapa? Percepatannya nih 0,5. Ini ya. Percepatannya 0,5 atau bisa kita rubah menjadi 5 per 10 ini ya. Kita coret-coret berarti 8 dikalikan 5. H 40 Newton ya. Berarti gayanya F adalah 40 Newton. Sementara di gambar yang kedua didorong dengan menggunakan gaya 2F. Berarti kalau kita tahu tadi F-nya adalah 40, maka 2F adalah 80 Newton. Sekarang yang ditanya apa? Percepatan kereta dorong pada gambar B. Ya. Pada gambar B percepatannya berapa? A. Sama dengan F per M. Ini ya, dibalik dari F sama dengan ya. Kalau tahu kalau F sama dengan M kalikan A, maka kita rubah di sini A sama dengan F dibagi M. Ini adalah materi aljabar matematika kelas 7 ya. Harus ingat cara membolak-balikkan rumus. Sekarang kita masukkan nilainya. Ya, F-nya adalah 80. Masanya berapa nih? 30 sama 10. Ingat, dia masanya beda karena ada anak yang turun ini. Si anak berbaju merah ini turun ke bawah nih. Gak tahu nih, paling yang biru ini kentut ya, dia turun. Ya, jadi sehingga masanya 40. Sehingga masanya total adalah 40. Percepatannya adalah 80 bagi 40, 8 bagi 4, 2 meter per second kuadrat. Oke ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, sesi yang pertama selesai. Untuk soal selanjutnya kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih.